Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nurhayu dengan NIM S1S1221101. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas data mining, yaitu progres dari tugas kami. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu algoritma a priori. Jadi algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung aturan asosiasi antar objek. Aturan asosiasi menjelaskan bagaimana dua atau lebih objek terkait satu sama lain. Dengan kata lain, algoritma a priori adalah algoritma yang berbasis aturan asosiasi yang menganalisis apakah orang yang membeli produk A juga membeli produk B. Nah, algoritma ini dikemukakan oleh ilmuwan R. Agrawal dan Srikat pada tahun 1994. Algoritma ini kebanyakan digunakan untuk analisis keranjang belanja dan membantu menemukan produk yang dapat dibeli bersama. A priori juga dapat digunakan di bidang perawatan kesehatan untuk menemukan reaksi obat untuk pasien. Nah, pada data mining, algoritma a priori banyak digunakan untuk menemukan data yang paling sering muncul dalam sebuah database. Item data transaksi pada database membentuk item set. Nah, kemudian item set yang paling sering muncul dipilih oleh algoritma a priori agar dapat digunakan untuk menentukan aturan asosiasi yang menyoroti tren umum dalam database. Nah, kemudian di sini ini judul saya, yaitu analisis pola pembelian produk di toko roti menggunakan algoritma a priori. Nah, di sini saya menemukan 3 penelitian terdahulu, di mana yang pertama yaitu Ramzan dan Putro pada tahun 2022 melakukan analisis terhadap data penjualan di Gias Cake and Bakery dan menemukan bahwa produk seperti saus dan kue tala memiliki asosiasi pembelian yang signifikan. Nah, studi tersebut menunjukkan bahwa algoritma a priori efektif dalam mengungkapkan pola pembelian yang dapat digunakan untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua, peneliti oleh Halawa dan yang lainnya itu pada tahun 2021 menganalisis data transaksi di Mams Bakery, Medan menggunakan algoritma a priori untuk menemukan pola pembelian konsumen. Hasilnya, perusahaan dapat mengetahui produk roti yang paling diminati serta memprediksi barang yang laku dan kurang laku setiap bulannya. Kemudian peneliti Rifania dan lainnya pada tahun 2022 juga menerapkan algoritma a priori untuk menemukan pola pembelian konsumen di Alfamidi, Medan, Johor. Nah, data transaksi harian diolah menggunakan teknik data mining untuk mengidentifikasi asosiasi antar produk kebutuhan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi desktop yang mampu memberikan informasi pola pembelian konsumen sehingga dapat digunakan oleh perusahaan dalam menyusun strategi bisnis seperti pengelolaan stok dan promosi produk secara lebih efektif. Nah, kemudian kita akan masuk pada codingan saya. Nah, pertama ini kita akan menginstal Kaggle Hub, yaitu gunanya untuk menginstal library yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mengunduh model-model machine learning yang tersedia di Kaggle Model Hub. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengunduh datasetnya. Nah, setelah kita mengunduh datasetnya, kemudian kita simpan sehingga kita bisa langsung mengakses file CSV-nya untuk dianalisis menggunakan import fungsi Panda. Nah, kemudian di sini kita menampilkan beberapa data teratas, yaitu ada breed, Scandinavian, kemudian ada hot chocolate, dan ada jam. Kemudian di sini kita menginstal fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini kita menampilkan info dari dataset kita, di mana pada dataset ini memiliki data yaitu 20.507 dengan totalnya 5 kolom. Nah, kemudian pada pada output transaction in shape format itu
berdasarkan dari output yang kita peroleh, terdapat sebanyak 9.465 transaksi unik yang teridentifikasi melalui kolom transaction yang mempresentasikan jumlah baris dalam matriks. Kemudian ada juga ditemukan sebanyak 94 item unik dari kolom item yang menunjukkan jumlah kolom dalam matriks. Nah, kemudian deskripsi statiknya dari output ini menunjukkan bahwa transaksi menggunakan fungsi descript ini dari pustaka Pandas. Berdasarkan hasilnya diketahui bahwa terdapat sebanyak 20.507 baris data yang mempresentasikan total jumlah item yang tercatat dalam keseluruhan transaksi. Kemudian nilai transaksi minimum adalah 1 dan maksimum adalah 9.684. Nah, kemudian kita lanjut pada item yang paling sering dibeli. Di sini yang paling banyak dibeli adalah kopi dengan total sebanyak 5.471 pembelian. Kemudian disusul dengan roti, yaitu ada 3.325. Kemudian ada tea 1.435. Kemudian ada cake, ada pastry, sandwich, dan ada sandwich. Kemudian kita masuk pada visualisasi. Nah, pada visualisasi ini kita menampilkan plot frekuensi absolut. Nah, pada visualisasi grafik ini menunjukkan frekuensi penjualan tertinggi, penjualan berbagai item makanan dan minuman. Kopi ini menjadi produk terlaris dengan penjualan sekitar 5.400 unit dan diikuti oleh roti, kemudian ada teh, cake, pastry, sandwich, media luna, kemudian hot chocolate, cookies, brownie, farmhouse, muffin, dan yang lain-lain. Nah, kemudian di sini yaitu kita menghitung relatif item frekuensi dengan plot. Nah, pada visualisasi grafik ini menunjukkan grafik batang dengan frekuensi relatif dari 15 item tertinggi dalam data transaksi. Nah, di sini kopi itu merupakan item yang paling sering muncul dengan frekuensi sekitar 25% lebih. Nah, kemudian diikuti dengan bread yaitu 15% lebih, kemudian ada tea, cake, pastry, dan yang lain-lain. Nah, kemudian transaksi per bulannya. Di sini bisa kita lihat pada gambar ini transaksi paling banyak itu yaitu ada pada bulan November dengan transaksi sebanyak 2.140 kali transaksi. Kemudian disusul dengan Maret, kemudian Desember, Februari, dan paling sedikit adalah di bulan Oktober. Nah, kemudian di sini kita lihat transaksi per minggunya. Nah, per harinya. Nah, dalam satu minggu transaksi paling banyak yaitu ada pada hari Sabtu. Kemudian transaksi per jamnya di sini kita bisa lihat transaksi paling banyaknya itu yaitu di jam 11, kemudian di jam 12, dan di jam 10. Nah, kemudian kita masuk pada hasil akhirnya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu toast dan coffee dibeli pembeliannya itu paling banyak dibeli secara bersamaan dengan nilai confidence-nya yaitu 70%. Kemudian ada Spanish Branch dan coffee juga memiliki nilai confidence 60%. Kemudian ada Media Luna dan coffee memiliki confident 57%, kemudian pastry dan coffee memiliki 55%, kemudian ada Alpha Jores dan kopi memiliki confidence 54%, kemudian jus dan kopi juga memiliki nilai confidence 53%, dan seterusnya.
Nah, ini saja yang bisa saya jelaskan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.